Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Muhammad Dafa Yusel Maulida dengan NPM 240810109198. Kenalkan nama saya Davian Reswitrama dengan NPM 240810102733. Saya Oktavianus Tik Arya Sianipar dengan NPM 330. Hari ini kami ingin menjelaskan tentang pengolahan data mentah kami menjadi data yang sudah siap digunakan. Yang pertama untuk data mentah yang kami gunakan sendiri yaitu data mentah tentang penjualan mobil BMW keluaran 2010 hingga 2024 yang berjumlahkan 50.000 data. Untuk pengolahannya sendiri, kami mengurangi datanya yang dari awalnya 50.000 menjadi hanya 3.000 data. Kemudian kami mencari missing value-nya dengan menggunakan formula Excel count blank dengan mengecek mulai dari kolom A1 hingga L3001 apakah datanya memiliki sel yang kosong, dan ternyata saat kita cek ternyata hasilnya 0. Setelah itu kami mencari outliernya menggunakan metode IGR. Metode IGR sendiri menggunakan rumus Q3 kurangi Q1. Untuk Q1 sendiri cara mencarinya yaitu nilai tengah dari 50% data pertama, yaitu data pertama hingga data 1500, di mana untuk engine saya sendiri data tengahnya yaitu 2,3, dan untuk Q3-nya yaitu nilai tengah dari 50% data terakhir, yaitu data 1501 hingga data ke 3000. Dan untuk di engine size-nya Q3-nya ketemu 4. Kemudian kita masuk ke rumus IGR-nya yaitu Q3 kurangi Q1, kita mendapatkan nilai 1,7. Untuk mencari batas bawah sendiri, kita menggunakan rumus Q1 dikurangi dalam kurung 1,5 dikali IGR-nya. Kemudian ketemu hasil minus 0,25. Dan untuk batas atasnya, kita menggunakan rumus Q3 ditambah dalam kurung 1,5 dikali IGR-nya. Dan ditemukan hasil 6,55. Untuk mencari tahu outlier-nya, kita menggunakan fungsi filter, di mana kita pertama memilih kolom engine size, pencet menu filter nyalakan dulu, kemudian pencet ini, kemudian pencet nomor filter, pilih between, ganti opsi N menjadi OR, tulis kolom ini menjadi batas atasnya dan kolom bawahnya menjadi batas bawahnya. Berhubung data kami tidak ada yang minus, kami setel menjadi 0 dan kita oke. Jika ada data di dalam sini, berarti itu termasuk outlier. Berhubung di sini tidak ada data apa-apa, berarti data kami itu tidak ada outliernya. Untuk pengecekan data yang lain seperti mil HKM hingga volume sales sudah kami cek, ternyata tidak ada indikasi identifikasi, tidak ada indikasi outlier. Kemudian untuk mencari data yang berpengaruh, kami menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis korelasi untuk variabel numerik dan analisis rata-rata untuk variabel kategorikal. Untuk variabel numerik sendiri, kami menggunakan fungsi korel, yaitu kami mencari korelasi antara tabel engine size dengan tabel sales classification numerik, dan ditemukan nilai minus 0,0016 dan seterusnya. Kemudian kami menggunakan hal sama ke mileage KM hingga ke sales volume dan didapatkan nilai seperti yang ada pada Excel ini. Untuk data yang paling berpengaruh sendiri dalam korelasi yaitu data yang paling mendekati angka 1, di mana data yang paling mendekati angka 1 yaitu mil HKM dan sales volume. Untuk analisis rata-rata untuk variabel kategorikal, kita menggunakan fungsi average if, di mana pertama kita menyortir kolom model agar hanya menampilkan 3 series, yang kemudian 3 series itu akan menjumlahkan kolom sales volume sales classification number-nya, kemudian dirata-ratakan dan hasilnya ketemu 1,31 sekian sekian sekian. Dan untuk series yang lain juga menggunakan rumus yang sama yaitu average if. Untuk variabel kategori lain juga menggunakan fungsi average if juga. Setelah average if-nya ketemu, rata-rata semuanya ketemu, kita mencari data yang paling berpengaruh dengan cara mengurangi rata-rata data terbesar dikurangi rata-rata data terkecil, di mana contohnya di model terdapat pada 5 series untuk data terbesarnya, dan untuk data terkecilnya terdapat pada model X1. Kemudian kita masukkan ke rumus dan ketemu hasil seperti di bawah ini. Dan untuk yang lainnya sudah kami hitung dan ketemu hasil seperti ini. Untuk untuk variabel yang berpengaruh dalam variabel kategorikal sendiri yaitu variabel yang paling banyak rentannya atau selisihnya.
Dan untuk yang paling banyak selisihnya yaitu ada di model dan juga years. Jadi untuk variabel independen yang paling berpengaruh, kami memilih model, years, sales volume, dan mileage KM berdasarkan rumus yang kami gunakan. Kemudian kami menjadikan meredus atau memperkecil datanya lagi, dan akhir file akhir file akhir data finalnya yaitu terdapat 4 variabel independen yaitu model, years, mileage KM, dan sales volume, dan dengan variabel independennya yaitu sales classification dan slash sales classification numeric. Untuk pencari median, kita menggunakan dua rumus. Yang pertama ada rumus Excel, yang kedua ada rumus matematika. Kita akan ke rumus Excel dulu. Yang pertama, untuk mencari median pada rumus Excel, kita menggunakan rumus average. Average, lalu kita pilih kolom mileage kilometer. Contohnya kolom mileage kilometer, hasilnya akan seperti ini. Untuk mencari median pada sales volume, kita menggunakan rumus average. Average juga, average, kita masukkan kolom D, yang dari nomor 1 sampai ke 3000. Hasilnya akan seperti ini. Untuk median, kita menggunakan rumus median. Kita pilih kolom mileage kilometer dari nomor 1 sampai 3000. Kita pencet enter, akan hasilnya akan seperti ini. Lalu kita juga akan sama, kita cari di median ini hampir sama. Lalu kita untuk mencari modus, kita menggunakan rumusnya mode titik mode blok dari C ke nomor 1 sampai ke 3000. Hasilnya akan seperti ini. Lanjut ke mencari median dengan menggunakan rumus matematika. Yang pertama, kita menggunakan sum dan count. Sum itu gunanya untuk menjumlahkan hasil dari tabel pertama sampai tabel ke 3000, lalu kita bagi dengan berapa jumlah tabelnya. Kita mempunyai 3000 tabel, hasilnya akan sama seperti ini, tabel yang ada di atas. Yang kedua, kita lanjut untuk mencari median. Kita menggunakan tengah-tengah, mencari angka yang tengah-tengah. Dan di sini kita mempunyai 3000 tabel, dan 3000 tabel kita mengambil pada tabel yang J1051 dan J1052, baru kita tambahkan terlebih dahulu, baru kita bagikan dengan 2 yang mempunyai hasil 103.154. Sama pada median sales volume juga kita mengambil pada yang tengah-tengah, yaitu L1501 dan L1502 dijumlahkan, lalu kita bagikan dengan 2. Untuk modusnya sama seperti ini, kita mencari angka yang paling sering muncul. Lalu kita lanjut ke normalisasi. Untuk normalisasi, rumusnya hampir sama semua. Pada normalisasi mileage kilometer, kita mencari angka yang paling besar di mileage kilometer, yaitu 199.996. Kita bagikan dengan angka yang akan kita bagikan, yaitu ini angka 199, yaitu hasilnya 0,0099502. Dan pada normalisasi sales volume, angka yang paling besarnya adalah 9.996, kita bagikan dengan 101. Hasilnya adalah 0,01010442. Caranya sama, mengikuti cara seperti atas sampai di bawah. Untuk normalisasi year kita bagikan dengan tahun, yaitu untuk tahun yang paling terbawah adalah tahun 2024. Ya, kita bagikan 2010 kita bagi dengan 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan sheet yang mencari DF dan DFR. Nah, yang pertama kita harus membuat tabel seperti ini, distribusi frekuensi, yaitu berupa model, year, mileage class, dan sales volume class, yaitu ini. Kita harus menjabarkan semuanya, yaitu dengan cara 3 series, 5 series. Nah, semua ini didapatkan dari cara mudahnya, yaitu dengan cara di blok semua ini lalu difilter di data. Dengan cara ini kita bisa langsung tahu semua yang harus dimasukkan ke semua. Lalu untuk mencari frekuensinya yaitu dengan cara count if. Nah, ini A2 di sini dan juga A3001 ini semua data yang ada di model. Lalu G3 di sini adalah 3 series ini. Jadi kita tuh mencari yang 3 series dalam satu model ini ada berapa, yaitu 310. Kenapa ada dolar di sini untuk mengunci semua data yang 3000 series. Jadi ketika di drag dia akan tetap 3000 series, tapi pemilihan modelnya akan berubah, yaitu ini dengan G4. Jadi 5 series itu G4 ini berupa 278C. Year sama, menggunakan teknik yang sama.
Lalu untuk yang mileage class dan sales volume, karena ini terlalu banyak, jadi kita lakukan interval. Cara mencarinya yaitu seperti ini. Kita pertamanya harus mencari data terkecil dan data terbesar dari mileage itu class-nya sendiri. Yaitu cara tergabungnya menggunakan filter. Ngeceknya set, dia ketemu 199 dan untuk yang paling besarnya yaitu ini sesuai. Lalu untuk mencari rentan data di sini yaitu adalah data terbesar ini dikurangi data terkecil. Hasilnya segini. Lalu untuk mencari banyak kelas, di sini menggunakan rumus yang mutlak ini dengan 3000 data didapatkan kelas banyak 12. Lalu untuk menentukan panjang kelasnya itu berapa dalam satu mileage kelas ini, yaitu dengan cara rentan data dibagi dengan 12, didapatkan 16.000. Jadi 199 ini tuh sampai sebanyak ditambah 16.000 ya, hasilnya segini lah. Lalu untuk mencari frekuensinya, ya simpelnya tuh sebenarnya frekuensi ini semua data yang di mileage class. Lalu untuk yang right ini sebenarnya itu cuma mencari angka yang ini, yang 16.000, 33.000. Gara-gara ini ada 199, jadi cara ngebuatnya ya ini tuh cuma menghapus yang bagian ininya aja, biar ininya saja yang terbaca. Hasilnya yaitu 235 ini sampai sini. Sales volume menggunakan cara yang sama. Dan seperti inilah grafik dari distribusi frekuensi atau DF. Lanjut ke yang frekuensi relatif. Di sini kita menggunakan frekuensi yang tetap sama tapi diubah menjadi persen saja. Jadi kayak sebesarnya 310 ya. Ini ya dengan seperti ini rumusnya. Dibagi 3000 jadi H28 dibagi 3000. Cara membuatkan menjadi persen ya simpel seperti 9 ini frekuensi yang ini dibagi dengan 3000 data. Hasilnya 0,1 dijadikan persen yaitu dengan cara dipersenkan seperti ini. Hasil 1%. Lalu di drag hasil sama. Udah. Semuanya menggunakan teknik yang sama dan seperti inilah grafik dari distribusi frekuensi relatif. Menuju ke DFK kurang dari dan lebih dari, lalu DFRK kurang dari dan lebih dari. Untuk DFK kurang dari dan lebih dari itu seperti ini, yaitu 310 tadi, dia itu kurang dari itu sebenarnya cuma ya basicnya cuma menambahkan saja, jadi kayak 310 ini data dari sini ditambahkan dengan yang di bawahnya 278 hasilnya segini, 588 ditambah 277 hasilnya 865, tambahkan lagi seperti ini, ditambahkan terus sehingga menyampai data maksimalnya yaitu 3000. Sedangkan yang lebih dari ini versi kebalikannya yaitu dari bawah. Jadi 245 jadi di sini 245 ditambah 276 hasilnya 521. Lakukan pertambahan seperti ini terus, hasilnya di sini 1,3 ditambah ini sampai ke data maksimalnya yaitu 3000. Semuanya dilakukan hal yang sama. Lalu untuk yang distribusi relatif ini bedanya hanya menggunakan persen saja. Jadi ya 10% ini ditambahkan dengan 9 ini. Kenapa 10 ditambah 9% ini kok hasilnya 20? Karena ini tuh adalah pembulatan. Jadi sebenarnya ini bukan 20%. Ini adalah 19,6 karena dibulatkan menjadi 20. Seperti itu. Ditambahkan jadi 20 tambah 29 tambah 9 tambah 29 tambah 9 diteruskan sampai mencapai data maksimalnya 100%. Dan untuk yang lebih dari itu ya versi kebalikannya aja dari kurang dari ya, sama aja seperti yang di atasnya tadi dari bawah 8%. 8 ditambah 9 8 ini ditambah 9 17. Lalu sampai ke data maksimalnya yaitu 90 tambah 10 100%. Lalu untuk grafiknya seperti ini. Ini grafik DFK kurang dari, grafik DFK lebih dari, grafik DFRK kurang dari, grafik DFRK lebih dari. Untuk yang biru itu menggambarkan year dan untuk yang oranye ini menggambarkan model. Untuk yang kuning ini menggambarkan sales volume class. Lalu untuk yang mileage class tertutup dengan sales volume class. Ini masih belum diganti. Ini masih belum diganti ke mileage class. Ya, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.